Isi suara Aristizuma, bab 1, penggebrekan di kamar hotel. Kamu yakin ini kamarnya? Tanya Yuda pada sang asisten. Ia memastikan tidak salah sasaran. Sebuah kamar hotel mewah yang ada di depannya akan membuktikan semuanya. Menentukan pernikahannya yang sudah berjalan 5 tahun. Yuda Anggara, pria yang berumur 33 tahun itu, adalah putra sematawayang dari pasangan dari Indri dan Radit. Sudah hampir 1 bulan Yuda mencurigai sang istri yang bersikap aneh. Ia mempercayai Andreas untuk mengawasinya. Saya yakin, Pak, jawab Andreas dengan yakin. Beberapa petugas hotel pun langsung menjalankan tugasnya atas perintah Yuda. 3 kali tendang merusak pintu yang terbuat dari kayu tersebut. Bubrak. Suara pintu terbuka paksa membuat mata wanita yang ada di atas ranjang membulat sempurna. Seluruh tubuhnya bergetar, bak kedatangan malaikat pencabut nyawa. Menutup bagian dadanya yang masih terekspos, suaranya tercekat di tenggorokan dan membisu. Antara malu dan takut hingga tak bisa bergerak. Dia adalah Natalie Gareta, salah satu model cantik dan istri dari Yuda Anggara, CEO PT Anggara Group. Jadi ini yang kamu lakukan di belakangku? Tanya Yuda menahan amarah. Berjalan pelan dan berdiri di samping ranjang. Tatapannya tajam bagaikan hunusan pedang yang siap menggores. Pria yang ada di samping Natalie meraih bajunya yang teronggok di lantai. Namun dengan sigap Yuda merebutnya lalu menyibak selimut yang dipakai kedua manusia biadab itu. Bukankah kalian belum selesai? Kenapa bajunya dipakai lagi? Sindir Yuda menatap sinis ke arah wajah istrinya yang nampak memerah. Beberapa orang yang membantu menggebrekan itu mengintip di balik pintu. Mereka hanya bisa diam dan menjadi saksi atas apa yang dilakukan istri sang CEO tersebut. Bahkan beberapa orang ada yang mengambil gambar secara diam-diam. Mas, ini tidak seperti yang kamu lihat, ucap Natalie terputus-putus, mengelak atas apa yang sudah terlihat nyata. Memangnya apa yang aku lihat? Yuda tertawa, mengikuti permainan sang istri yang sudah berkhianat di belakangnya. Meskipun ia sudah yakin dengan bukti yang ada, setidaknya ingin mengetahui seberapa liciknya wanita yang ia nikahi selama ini. Natalie memakai bajunya dengan asal dan beranjak lalu mendekati Yuda. Mas, jangan sentuh aku, teriak Yuda sembari mundur menghindari tangan Natalie yang hampir memegang tangannya. Menahan dadanya yang hampir meledak. Andaikan Natalie bukan wanita yang sudah memberikannya seorang putra, Yuda sudah menghancurkan wajah wanita itu hingga tak berbentuk. 5 tahun aku meninggalkan keluargaku demi kamu. 5 tahun aku mengabaikan mama demi menuruti keinginan kamu. Tapi apa yang kamu perbuat, hah? Mata Yuda berkaca. Penyesalan mulai menyeruak memenuhi dadanya hingga terasa sempit dan tak bisa bernafas. Cintanya masih sangat besar, namun pengkhianatan itu sudah tak bisa dimaafkan lagi. Mas, aku hanya... Cukup, lagi-lagi Yuda memotong ucapan Natalie. Perutnya mual mendengar ocehan istrinya, membayangkan apa saja yang sering mereka lakukan di belakangnya. Natalie terisak dan berlutut di depan Yuda. Mas, aku minta maaf, aku tahu ini salah. Aku kilaf. Pada akhirnya Natalie menyerah, karena percuma saja mengelak terus-menerus. Yuda bukan orang bodoh yang gampang ditipu. Ya Tuhan, apa ini karma? Karena aku sudah durhaka pada mama. Apa yang harus aku katakan pada dia? Bagaimana nasib Oyen? Jika aku menceraikan Natalie, pasti anakku akan kehilangan kasih sayang mamanya. Tapi aku tidak ingin bersamanya lagi. Berapa lama kamu berhubungan dengan dia? Yuda menunjuk pria yang masih ada di atas ranjang. Hening Natalie sibuk dengan tangisnya. Namun ia juga tak bisa berbohong lagi pada Yuda. Baru 3 bulan, Mas, kita hanya berteman, menjawab dalam isakannya yang masih menggebu. Yuda berjongkok. Pria tampanan gagah itu nampak redup dengan fakta yang menimpanya. Mengangkat dagu Natalie dengan satu jarinya hingga matanya saling bertatapan. Berteman kamu bilang? Yuda memelankan suaranya. Takut penghuni hotel lainnya terganggu. Berteman tapi tidur di kamar hotel berdua dan telanjang. Maaf, Nat. Sepertinya rumah tangga kita cukup sampai di sini. Aku talak kamu. Sampai jumpa di pengadilan agama. Dor. Bak tersambar petir, tubuh Natalie lemas dan ambruk. Terus menggeleng dan merangkul lutut Yuda. Mas, aku minta maaf. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Rengek Natalie mengiba. Yuda mengusap air matanya yang sempat lolos membasahi pipinya. Sangat disayangkan, cintanya yang dirajut bertahun-tahun itu mulai memudar. Pintu hatinya sudah tertutup dengan kenyataan yang menyakitkan. Terima kasih karena kamu sudah melahirkan Lian untukku. Aku akan memberikan rumah dan restoran untuk kamu. Kali ini Andreas yang terbelalak mendengar aset besar yang akan diberikan untuk Natalie. Apa Bapak yakin akan memberikan semua itu? Andreas mengingatkan dengan suara pelan. Yakin, aku ikhlaskan rumah dan restoran yang ada di luar kota, tapi aku akan bawa Lian pergi.
Yuda yang sudah berada di ambang pintu membalikkan tubuhnya menatap Natali yang masih bersimpuh dengan derayan air mata. Kamu sudah bebas, silahkan nikmati harta yang aku berikan dengan pacar kamu. Jangan pernah temui lain lagi tanpa seizinku. Yuda melewati pintu depan, merapikan jas dan rambutnya. Berhenti sejenak untuk menenangkan dadanya yang masih terasa meletup. Apa yang akan Anda lakukan, Pak? Tanya Andreas mengikuti langkah Yuda menuju lobi. Aku akan membawa Lain pergi. Untuk sementara waktu aku akan ajak dia tinggal di apartemen. Tidak mungkin aku pulang ke rumah Mama. Andreas membukakan pintu mobil untuk Yuda. Maafkan aku, Ma. Suara lirih itu terdengar di telinga Andreas hingga pria itu terenyuh. Akhirnya Bapak sadar juga. Pulanglah, pasti Nyonya tidak akan marah. Menatap Yuda dari pantulan spion yang menggantung. Di kamar hotel, Natali pun memakai bajunya. Ia tak peduli dengan pria yang beberapa kali membuatnya terbang melayang. Rumah tangganya kali ini harus dipertahankan demi menjaga popularitas yang sudah berada di pucuk. Kamu mau kemana, sayang? Tanya pria yang bernama Harry itu. Bukan urusan kamu, bentak Natali melempar beberapa lembar uang di wajah pria itu. Mulai hari ini jangan temui aku lagi. Kita putus. Ucap Natali berlari keluar meninggalkan kamar terkutuk itu. Berjalan terseok-seok menuju lantai dasar. Meskipun banyak yang menghujatnya, ia tak peduli, dan menganggap itu hanya bisikan angin yang berhembus. Natali masuk ke mobil, merogoh ponsel dari dalam tas, lalu menempelkan benda pipihnya di telinga. Angkat, Mas, aku mohon, ucap Natali penuh harap. Wajahnya kacau dan tak bisa berpikir jernih. Yang ada di dalam otaknya saat ini hanya mencari cara untuk membuat Yuda luluh dan memaafkannya, mencabut semua gugatan yang baru saja dilayangkan. Natali melempar ponselnya di jok belakang. Setelah beberapa kali Yuda menolak panggilan darinya, menjambak rambutnya untuk mengurangi kesalahan. Aku harus pulang, Mas Yuda tidak boleh menceraikanku. Menyalakan mesin dan melanjutkan mobilnya membelah kegelapan malam yang berkabut musibah. Sambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan, karya autor Nadiroh, pengisi suara Aristi Zuma, bab 2, Pulang ke Rumah Orang Tua. Yuda mendekap tubuh mungil Lain dengan erat, menyalurkan kasih sayang yang tak akan pernah tergantikan. Banyak ketakutan yang menampar jika membiarkan bocah itu tinggal bersama mamanya. Takut memiliki papa baru yang tak bisa menyayangi seperti dirinya. Bapak yakin kita akan ke apartemen? Tanya Andreas sekali lagi sebelum melanjutkan mobilnya. Sebagai asisten yang baik, Andreas memastikan jika Yuda mendapatkan tempat terbaik untuk melepas semuanya. Mbak Mimah, sang babysitter yang duduk di samping Andreas hanya diam. Meskipun ia tidak tahu sepenuhnya, namun paham dengan apa yang terjadi saat ini. Tak ada jawaban, Yuda masih bingung kemana akan menyandarkan hidupnya lagi. Di satu sisi hubungannya dengan kedua orang tuanya kurang baik. Di sisi lain, ia memikirkan nasib Lain yang membutuhkan kasih sayang dari orang terdekat dan juga menjauhkan dari Natali. Iya, untuk sementara aku akan tinggal di apartemen, jawab Yuda dengan nada berat. Baru saja menyalakan mesin mobil, sebuah mobil dengan sorot lampu tajam berhenti di depan mobil Andreas. Andre, jangan buka pintunya, titah Yuda saat melihat Natali turun dari mobil tersebut. Rasa sakit yang mengendap seakan membunuh cinta dan belas kasih yang sudah lama tumbuh. Mas, buka pintunya, teriak Natali sembari menggedor-gedor kaca mobil Yuda. Suaranya yang terdengar remang membuat Lain yang ada di pangkuan Yuda terbangun. Andreas, jalan, pinta Yuda segera. Takut Lain melihat kondisi mamanya yang nampak kacau. Andreas membelokkan setirnya, melintasi mobil Natali yang ada di depan gerbang. Tak mengindahkan Natali yang terus berlari mengejarnya dari belakang. Papa, kita mau kemana? Tanya Lain setelah sepenuhnya sadar jika dirinya ada di dalam mobil yang berjalan. Apa yang harus aku katakan? Tidak mungkin aku menjelaskan apa yang terjadi. Yuda mendaratkan kecupan bertubi-tubi di kening Lain, menahan air matanya yang menumpuk di pelupuk. Ia harus kuat, tidak boleh lemah saat di depan putranya. Lain dan Papa akan tinggal di rumah baru, Andreas yang menjawab dengan lantang. Lain beranjak, menyembulkan kepalanya di tengah jok depan. Ia baru sadar jika ada Andreas yang sibuk dengan setirnya. Tapi kok Mama nggak ada? Apa dia sibuk bekerja di luar kota? Ucapnya dengan polos, seperti yang sering didengar dari Mbak Mimah saat di rumah. Mbak Mimah tersenyum membawa Lain ke pangkuannya. Mama nggak ikut sayang, Mbak akan menemani Lain saat bermain. Mulai sekarang jangan cari Mama lagi, pinta Mimah dengan lembut. Lain mengangguk mengerti dan kembali tidur di pelukan Mimah. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, menerobos kegelapan malam yang semakin larut. Beberapa kali ponsel Yuda berdering, namun tak dihiraukannya. Andreas yang merasa risih terpaksa menghentikan mobilnya di tepi jalan. Kenapa Bapak tidak mengangkat teleponnya? Tanya Andreas tanpa menoleh. Pasti Natali, jawabnya pelan dengan mata terpejam. Kalau Bapak tidak mau mengangkat teleponnya, matikan saja. Andreas sedikit membentak.
Terpaksa Yuda meraih ponselnya dan menatap layar yang berkelip. Betapa terkejutnya saat melihat nama yang muncul di layar. Mama Ki kaget. Andreas tersenyum kecil, sebab di balik telepon yang tersambung adalah ulah dirinya. Yuda menghela nafas panjang. Rasa bersalah kembali menyeruak mengingat sikapnya selama ini. Ia pikir dengan cinta akan hidup bahagia selamanya. Faktanya, tanpa restu sang ibu pernikahannya kandas juga. Siapa, Pak? Tanya Andreas pura-pura. Mama, bagaimana kalau dia? Angkat saja. Yuda menggeser lencana hijau dan menerima. Siap menerima apapun yang akan dihadapinya nanti. Halo, Ma, sapa Yuda dengan suara lirih. Pintu rumah selalu terbuka untuk kamu dan Lion. Bawa cucu Mama pulang. Sudah cukup pengorbanan kamu selama ini. Jangan sia-siakan hidup kamu lagi. Kalian berhak bahagia. Ponsel yang ada di tangan Yuda jatuh seketika. Ia tak sanggup lagi, membendung air mata yang menumpuk. Tak menyangka mamanya masih peduli di saat dirinya rapuh. Ucapan itu sudah mencakup semuanya. Kembali adalah jalan yang terbaik, terutama untuk menyembuhkan lukanya. Kita ke rumah Mama, ucap Yuda pada Andreas. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya Andreas menghentikan mobilnya di halaman rumah yang dituju. Mimah menggendong Lion yang terlelap. Yuda mengikutinya dari belakang. Andreas mengambil barang-barang milik sang majikan, dibantu beberapa pembantu Bu Indri. Wanita paruh baya berdiri di depan pintu. Kedua tangannya merentang siap menyambut kedatangan putra dan cucunya. Tangis Yuda pecah, sisi kerapuhan yang ia miliki terbongkar sempurna. Entah apa yang ada di dalam benaknya saat ini, hanya Yuda dan Allah yang tahu. Yuda berhamburan memeluk mamanya, menumpahkan sisa air mata yang masih tertinggal, mengurai kehancuran yang kini menyelimutinya. Maafkan aku, Ma, maafkan aku, ucap Yuda masih diiringi derayan air mata. Mama sudah memaafkan kamu dari dulu. Tinggallah di sini bersama Lion, tenangkan diri kamu. Bu Indri menepuk punggung lebar Yuda yang masih bergetar. Setelah melepas pelukannya, Bu Indri menghampiri Mimah, mengusap kepala Lion dengan lembut, lalu mencium pipi gembul bocah itu. Mimah, kamu tetap urus Lion, bagaimanapun caranya buat dia melupakan Natali. Baik, Bu, saya akan melakukan yang terbaik untuk Lion. Dia akan baik-baik saja tanpa Bu Natali, jawab Mimah meyakinkan. Yuda melepas jas yang masih membalut tubuhnya, mengendurkan dasi yang seharian penuh mencekik lehernya. Pulang dari kantor ingin istirahat melepas lelah. Justru ia mendapatkan hadiah yang menguras emosi. Andreas menghampiri Yuda setelah meletakkan barang-barang di kamar. Pria itu melihat jam yang melingkar di tangannya, lalu menatap Yuda. Pak, saya harus pulang, sudah malam. Yuda mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Kamu mau kemana, Andre? Tanya Bu Indri membawa 2 cangkir kopi di tangannya. Pulang, Nyonya. Menginap saja di sini, masih ada kamar banyak. Ini sudah terlalu malam, pasti kamu juga sudah ngantuk. Tawar Bu Indri yang membuat Andreas mengangguk. Pasalnya tubuhnya pun sudah terlalu lelah, matanya berat untuk kembali membelah jalanan. Setelah menghabiskan secangkir kopi buatan Bu Indri, Andreas langsung ke kamar tamu, sedangkan Yuda masih berada di sofa ruang keluarga. Sekarang kamu istirahat, jangan sampai masalah ini membuat kamu terpuruk. Natali tidak pantas mendapatkan cinta kamu, Lion akan tetap bahagia tanpa mamanya. Yuda mencerna semua yang diucapkan mamanya selama ini ia sudah dibutakan cinta yang membuat dirinya tenggelam dan lupa akan daratan yang indah. Papa kemana, Mah? Tanya Yuda yang dari tadi tidak melihat Pak Radit. Papa kamu keluar kota, katanya malam ini pulang. Tapi Mama tidak tahu jam berapa. Mendingan kamu istirahat saja, temui Papa besok. Yuda meraih jasnya dan berlalu meninggalkan Bu Indri. Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan, karya autor Nadiroh, pengisi suara Aristi Zuma, bab 3, awal pertemuan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Gadis cantik yang sudah memakai baju khas karyawan itu mengambil sepiring nasi beserta lauk dan segelas air putih, bukan untuk dirinya, melainkan untuk sang ibu. Sebelum berangkat ke kantor, ia harus membantu ibunya mandi dan menyiapkan sarapan serta kebutuhan lainnya. Dia adalah Lintang Anastasia, gadis yang berumur 23 tahun itu sangat sederhana dan mandiri. Menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya pergi dari rumah, kejadian 5 tahun yang lalu ternyata meninggalkan jejak yang memilukan. Lintang kehilangan keluarga hangat dan kini harus berjuang mencari nafkah untuk dirinya dan ibunya. Rumah sederhana itu menjadi saksi bisu betapa hancurnya Lintang saat melihat ibunya harus menerima penghinaan dari seseorang yang pernah ditolong kakeknya. Meskipun sudah berlalu, Lintang tidak akan pernah melupakan semua itu. Sakit tak berujung, luka yang tak bertepi. Entah sampai kapan ia hidup dalam bayang-bayang rasa benci. Setiap kali melihat wajah ibunya, di saat itu pula Lintang akan selalu mengingat seseorang yang membuat hatinya sekeras batu. Seakan maaf itu tidak akan pernah hadir seandainya takdir mempertemukan mereka kembali.
Lintang tersenyum dan duduk di kursi tepi ranjang, mengusap wajah ibunya dan mencium pipinya sebagai sambutan pagi. Betapa malang nasib wanita itu. Jiwanya terguncang setelah mendapat musibah yang berlipat ganda. "Ibu sarapan dulu, aku mau kerja." Lintang menyodorkan sesendok makanan di depan mulut ibunya yang bernama Bu Fatimah. Namun wanita itu menepisnya hingga sendok yang ada di tangan Lintang terjatuh di atas lantai. Ini bukan pertama kali Bu Fatimah menolak makan, akan tetapi sudah biasa hingga membuat Lintang sering terlambat. Pagi ini Lintang tidak dapat menolerir sikap ibunya karena banyak pekerjaan di kantor. Terpaksa Lintang meletakkan makanan itu di atas meja kecil yang ada di samping lemari. "Maafkan Lintang karena tidak bisa menemani ibu setiap hari," pamitnya sembari mencium punggung tangan Bu Fatimah dengan lembut. Gajinya sebagai pekerja bawahan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan Lintang dan ibunya setiap hari, sehingga ia tak sanggup untuk membawa sang ibu berobat seperti yang dianjurkan dokter. Meninggalkan ibunya bukan keinginan Lintang, namun itu terpaksa ia lakukan demi bertahan hidup. Lintang berjalan pelan menghampiri Mbak Luna yang sedang menyapu halaman. Sebenarnya, ia tak enak hati karena sudah merepotkan wanita itu. Namun Lintang tak punya pilihan lain selain itu, mengesampingkan rasa malu saat meminta bantuan padanya. "Kamu mau berangkat ke kantor?" tanya Luna, tangannya menengadah ke arah Lintang. "Hehehe," Lintang tertawa pelan. "Maaf ya Mbak, ngerepotin terus." Menyerahkan kunci rumahnya pada Luna, wanita yang dianggapnya saudara, selalu membantu Lintang mengurus ibunya saat ditinggal pergi. "Gak apa-apa, cepetan berangkat, nanti kamu terlambat," suruh Luna. Lintang memarkirkan motornya di tempat biasa, segera melepas helm, meraih tasnya dan berlari masuk. Setibanya di depan lift, Lintang mengelus dadanya yang bergemuruh. Semoga saja tidak ada yang tahu kalau terlambat. "Pagi Lin, baru sampai?" tanya Gita, salah satu teman seprofesi dengannya. Lintang mendaratkan jari telunjuknya di bibir. "Iya, tadi aku telat bangun. Belum lagi ibu nggak mau makan, jadi aku terlambat," bisiknya. Setelah melewati pintu lift selama beberapa menit, Lintang langsung keluar. Ia berlari menuju ruangannya, namun langkahnya berhenti saat merasakan sesuatu menghantam punggungnya dari belakang. Lintang terhuyung dan jatuh, kakinya menabrak sudut meja hingga membuat lututnya memar. Beberapa karyawan yang melintas menghampiri Lintang yang duduk sambil mengelus lututnya. "Ya ampun Lin, ini berdarah, harus segera diobati." Lintang meringis saat Samsul tak sengaja menyentuh lukanya. Ia menatap bola voli yang ada di samping meja, lalu beralih menatap anak kecil yang duduk di belakang orang-orang yang mengerumuninya. "Anak siapa itu? Apa dia yang melempar bola?" Kita datang dan membantu Lintang memberikan obat anti nyeri. "Kamu gak apa-apa?" tanya Gita antusias. Dilihat dari darah yang terus menetes, pasti Lintang merasakan sakit yang hebat. "Ini tidak sakit kok, lagi pula aku yang kurang hati-hati," Lintang mengucapkan dengan suara keras saat melihat ketakutan di wajah bocah itu. Lintang berdiri dengan bantuan Gita meminta tolong pada gadis itu untuk membawakan tas ke ruangannya. Berjalan tertatih-tatih menghampiri bocah yang masih mematung di sudut ruangan. "Apa tadi kamu yang melempar bola?" Bocah itu mengangguk, lalu menundukkan kepala. Menautkan 10 jari-jarinya, melirik ke arah luka di lutut Lintang yang tertutup perban. "Jangan takut, tante yang salah," ucap Lintang dengan lembut, mengelus pucuk kepala bocah itu. Sontak, bocah laki-laki tampan itu mendongak. Senyum melebar memamerkan gigi putihnya. "Tante jangan bilang papa, nanti aku dimarahin." Jadi dia kesini bersama papanya. Lintang celingkukan mencari seseorang yang ada di sekitar, namun ia tak mendapati siapapun selain rekan kerjanya yang berlalu lalang. "Nama kamu siapa?" Lintang mengulurkan tangannya di depan bocah yang sudah kembali ceria. "Lion, tante," menerima uluran tangan Lintang dan menciumnya. "Tante ke ruangan dulu ya, kalau main hati-hati, jangan sampai jatuh." Lintang membalikkan tubuhnya meninggalkan Lion, seperti tak rela. Lion menatap punggung Lintang dengan tatapan nanar. Lion berlari mengejar Lintang, yang sudah menghilang di balik pintu. Langkah kecilnya membawa ia bertemu dengan wanita yang baru saja menenangkannya. Lintang terkejut melihat Lion yang berdiri di ambang pintu. "Lion mau ngapain di sini? Nanti kalau papanya nyari gimana?" tanya Lintang yang sudah duduk di kursi kerjanya. Lion berjalan pelan, berdiri di samping Lintang, matanya terus tertuju pada wajah cantik wanita itu. "Aku mau main di sini, boleh ya tante?" Melihat Lion mengiba membuat Lintang tersentuh dan akhirnya mengizinkan bocah itu bermain di ruangannya dengan syarat tidak mengganggunya. Di gedung Anggara Corp lantai 15, pertengkaran Yuda dan Natalie tak membuat pria itu terpuruk. Ia malah lebih semangat untuk bekerja, mengingat kini ada Lion yang membutuhkan dirinya. Hampir 2 jam Yuda baru menyadari jika jagoan kecil Lion tidak ada di ruangan. Panik setengah mati hingga membuat seluruh organ tubuhnya tak berfungsi.
Tidak mungkin, Natali mengambil lain, pasti dia masih ada di sini. Yuda membuka pintu ruangannya dan memanggil Andreas yang sibuk dengan laptop. Kamu lihat Lion? Tanya Yuda dengan mata yang menyusuri lorong. Andreas tersenyum. Dia turun di lantai 10 bersama Hilya. Katanya, Lion mau main di sana dan tidak mau kesini lagi. Yuda menyandarkan punggungnya di dinding, menghirup udara dalam-dalam setelah beberapa saat dadanya terasa sesak. Baiklah, pastikan semua aman dan Natali tidak bisa masuk. Baik Pak, jawab Andreas singkat. Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan, karya autor Nadhiro, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 4, Kumat. Ruangan yang tak begitu luas namun bisa membuat Lion nyaman. Jendela kecil yang langsung terhubung dengan pusat kota, serta beberapa boneka milik Lintang yang sengaja disimpan di laci menjadi hiburan baru untuk Lion, hingga bocah itu betah dan mengakhirinya dengan tidur siang. Lucu dan menggemaskan. Aneka ucapan yang masih gagu menciptakan tawa bagi Lintang di tengah keseriusannya bekerja. Sekian lama Lintang hanya disuguhkan dengan pekerjaan dan keadaan ibunya. Kali ini tawa itu terus dilontarkan karena kehadiran Lion. Permisi Lin, sapa Gita yang langsung masuk dengan beberapa dokumen di tangannya. Menghampiri Lintang yang masih sangat serius, membantu gadis itu mengikat rambut dengan asal. Iya, jawab Lintang tanpa menoleh. Matanya fokus pada layar laptop yang ada di depannya. Satu tangannya terus aktif mengetik sesuatu, sedangkan yang satunya lagi menyangga kepala Lion yang tidur di pangkuannya. Bagaikan ibu dan anak, mereka nampak serasi. Dia masih ada di sini, tanya Gita menyelidik. Lintang memutar kursinya, merapikan rambut Lion yang menutupi jidatnya. Menatap wajah teduh tanpa dosa, bibir mungil dan lidahnya terus bergerak seperti mengisap dot. Tadi aku mau anterin dia ke ruangan papanya, tapi nggak mau. Kamu tahu siapa papanya? Tanya Gita lagi. Lintang menggeleng tanpa suara. Pasalnya, ia pun tak bertanya pada Lion tentang keluarga bocah itu. Selama berada di ruangannya, Lion terus bermain dan minta diceritakan beberapa dongeng. Apa tugas kamu sudah selesai? Lintang menyungutkan kepalanya ke arah tumpukan map yang ada di sisi laptopnya. Meskipun sedikit ada kendala, Lintang tetap profesional menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Laporan hari ini langsung ke pusat, kamu mau nitip apa lapor sendiri? Nitip saja, kakiku masih sakit, lagi pula kasihan Lion. Nanti dia terganggu, tanganku juga kram. Kita mengambil dokumen milik Lintang dan keluar. Git, panggil Lintang pada sahabatnya yang baru saja menutup pintu dari luar. Sepertinya Gita tidak mendengar suara Lintang, hingga wanita yang berumur 25 tahun itu tak kembali lagi. Kira-kira papanya Lion ini siapa? Dia karyawan biasa atau atasan di kantor ini? Ucap Lintang lirih. Hilya, kamu ambil Lion, waktunya dia tidur. Titah Yuda pada sang sekretaris. Yuda membaca catatan dari Mbak Mimah, dan itu waktunya Lion minum susu lalu tidur siang. Baik Pak, Hilya turun di mana Lion tadi main, sedangkan Andreas pun sibuk menerima beberapa laporan dari karyawan. Setelah mendapat informasi dari beberapa staf, Hilya langsung masuk ke ruangan Lintang tanpa permisi. Mana Lion? Tanya Hilya ketus, seolah-olah dia adalah bos besar. Ini Bu, dia sudah tidur, jawab Lintang sopan. Meskipun satu perusahaan, Lintang pun tak mengenal Hilya, namun dari pakaiannya jabatan wanita itu lebih tinggi darinya. Hilya mengambil alih Lion lalu pergi meninggalkan ruangan Lintang tanpa mengucapkan terima kasih. Lintang mengibas-ibaskan tangannya yang terasa kaku, menyandarkan punggungnya untuk mengurai rasa lelah. Kira-kira itu anak siapa? Lucu banget. Lintang tersenyum kecil mengingat tingkah lucu Lion yang terus ingin dimanja. Ponsel yang ada di meja berdering membuat lamunan Lintang yang terus menerka-nerka sosok orang tua Lion itu ambiar. Mbak Luna, ngapain dia telepon jam segini? Lintang menatap jam yang melingkar di tangannya. Baru jam makan siang dan itu membuatnya khawatir. Halo, Assalamualaikum. Sapa Lintang mengusir rasa cemas yang tiba-tiba mengendap. Luna menjawab salam Lintang dengan suara lirih. Lin, cepat pulang, ibu kamu mengamuk, ucap Luna dengan napas memburu. Lintang tak menjawab, ia langsung memasukkan ponselnya ke dalam tas, lalu berlari keluar, melangkah buru-buru menuju ruang atasan. Berkali-kali Lintang mengetuk pintu, namun tak ada sahutan. Terpaksa ia membukanya perlahan. Ternyata ruangan itu kosong. Orangnya kemana? Tanya Lintang dalam hati. Beruntung ia bertemu Gita yang melintas. Lintang menghampiri sahabatnya. Git, tolong bilangin Pak Setiawan, kalau hari ini aku izin pulang lebih awal, ibu sakit, ucapnya dengan nafas tersendat. Baik, nanti aku bilangin ke beliau, hati-hati, jawab Gita setuju. Melambaikan tangan ke arah Lintang yang mulai menjauh. Kasihan Lintang, pasti kena marah lagi, tapi kasihan juga ibunya. Sampai kapan dia merawat ibunya yang gila itu? Lintang berlari menghampiri Luna yang ada di teras. Ibu di mana Mbak? Tanya Lintang.
Suara barang-barang jatuh masih menggema membuat Lintang semakin ketakutan. Takut ibunya terluka. Ada di dalam. Maaf ya Lin, aku tidak bisa mencegahnya. Mas Arif belum pulang, aku takut. Tidak apa-apa mbak, aku masuk dulu. Lintang berjalan pelan menatap perabotan rumah tangga yang hancur berkeping-keping di atas lantai. Kejadian ini sudah yang kesekian kali membuat Lintang sudah terbiasa. Ibu Lintang pulang, sapa Lintang masih berjalan mengendap-endap mencari keberadaan ibunya. Hiks, hiks, hiks. Suara tangisan terdengar di balik ruangan yang ada di samping kamar Lintang. Mata Lintang berkaca mendapati sang ibu yang duduk dan merangkul kedua kakinya. Kepalanya terbenam, hanya menampakkan rambut panjang yang terurai. Ibu Lintang pulang. Lintang duduk dan memeluk tubuh kurus Bu Fatimah. Cairan bening mulai lolos melihat jari-jari sang ibu yang nampak terluka. Luna ikut masuk, berdiri sedikit menjauh. Ia takut Bu Fatimah tak bisa terkontrol dan melempar sesuatu ke arahnya. Ibu sudah makan, tanya Lintang mengusap air matanya, mendongakkan wajah ibunya yang nampak kacau. Bu Fatimah tidak menjawab, masih sama seperti biasa. Tatapannya kosong dengan bibir komat kamit. Kepala terus menggeleng. Semua orang jahat, jangan pernah berhubungan dengan orang kaya. Mereka hanya akan memandang kita sebelah mata. Ucap Bu Fatimah. Selama ini hanya kalimat itu yang terus diucapkan. Seakan satu kejadian itu memang menancap luka yang paling dalam dan tidak akan pernah sembuh. Lintang mengangguk lalu memeluk ibunya. Mengusap punggung sang ibu dengan lembut. Hanya itu yang bisa Lintang lakukan untuk melunakkan hati ibunya saat kacau. Sekarang aku anterin ibu ke kamar istirahat ya, nanti aku masakin yang enak. Lintang menggiring Bu Fatimah keluar. Berhenti sejenak, melirik ke arah Luna yang ada di ruang tamu. Itu Mbak Luna yang sering bantu ibu makan. Rayu Lintang dengan lembut. Sedikit demi sedikit terus mengingatkan pada orang terdekat. Sepiring nasi yang tadi ditinggalkan ternyata masih utuh, membuat Lintang mendengus. Setelah membaringkan tubuh Bu Fatimah di ranjang, Lintang membawa piring dan keluar, mengganti dengan makanan yang baru. Luna membantu Lintang membersihkan ruang tamu yang persis kapal pecah. Maaf ya mbak, selalu merepotkan. Luna tersenyum. Gak apa-apa, aku yang minta maaf karena tidak bisa membantumu. Gimana keadaan Bu Fatimah? Sapa suara berat dari ambang pintu. Dia adalah Arif, suami dari Luna. Alhamdulillah, ibu baik, aku sudah pulang. Saut Lintang dari dalam membuat Arif tersenyum. Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan karya autor Nadiroh, pengisi suara Aristi Zuma, bab 5, permintaan lain. Jari mungil lain terus meraba rahang kokoh sang papa yang memeluknya. Mengingat sosok wanita yang membuatnya tertidur pulas, entah kenapa, pertemuan pertama dengan Lintang memberikan kesan yang tak bisa lain lupakan. Papa, lirihnya di telinga papanya. Yuda menggeliat lalu mengerjap-ngerjapkan matanya menatap wajah polos lain yang dihiasi dengan senyuman. Satu-satunya kekuatan yang membuatnya tetap tegar menghadapi hiruk-pikuk rumah tangganya. Ternyata kamu sudah bangun. Yuda beranjak bangun, melihat jam yang melingkar di tangannya. 1 jam ia menemani Lain tidur untuk mengurai sedikit lelahnya. Yuda segera membuat susu untuk Lain karena tadi siang belum sempat meminumnya dan tertidur. Lain terus menatap punggung Yuda yang sedang mengaduk-aduk susu di dalam gelas. Papa, tante cantik mana? Yuda membalikkan tubuh berjalan menghampiri Lain yang masih betah di atas ranjang. Tante Hilya. Yuda duduk sambil menyodorkan susu di depan Lain. Bocah kecil itu menggeleng mengingat-ingat nama orang yang tadi berkenalan dengannya. Sedangkan sudah lama ia kenal dengan sekretaris papanya. Kata Mbak Mimah minum susu biar cerdas dan ingat semuanya. Kalau aku habiskan susu ini pasti ingat nama tante cantik tadi. Lain menghabiskan susunya. Meskipun rasanya tak manis seperti buatan Mbak Mimah, ia tetap meneguknya hingga gelas yang ada di tangannya kandas dalam hitungan menit. Diam tampak seperti termenung, memutar otaknya namun Lain masih saja belum menemukan nama yang tepat untuk wanita tadi. Sayang, kita pulang sudah sore. Yuda menutup laptop, memakai jas dan merapikan rambutnya yang sedikit acak-acakan. Lain merengut patah semangat. Harapannya ingin bertemu dengan tante cantik sia-sia. Pa, aku mau bertemu tante cantik, pinta Lain saat Yuda mengelurkan tangan ke arahnya. Siapa namanya? Kita bisa bertemu lain waktu. Terpaksa Lain diam karena lupa namanya. Namun bocah itu tak kehilangan akal. Saat berada dalam lift, langsung menekan tombol angka yang masih diingat. 10, seperti jarum dan telur, seperti yang diajarkan guru privatnya. Yuda diam mengikuti pilihan putranya, menuruti permintaan Lain supaya sedikit demi sedikit bisa melupakan mamanya. Pintu lift terbuka, Yuda menurunkan Lain dan membiarkannya berlari. Andreas mengikuti langkah kecil bocah itu menuju ruangan yang ada di bagian pinggir. Sore Pak, sapa karyawan yang berlalu lalang.
Sebagian dari mereka masih beraktivitas, sedangkan yang lain pun sudah pulang. Lion berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. "Lion cari siapa?" tanya Andreas membungkuk, mensejajarkan kepalanya dengan wajah Lion. "Tante cantik, tadi dia ada di sini." Andreas mengernyitkan dahi, meresapi kata yang meluncur dari bibir Lion. Apa tadi siang Lion bermain dengan karyawan yang ada di lantai ini? Dan mungkin orang yang ada di ruangan ini, terka Andreas dalam hati. "Sebentar, Om panggilkan." Andreas mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada sautan dari dalam. Terpaksa ia menghampiri salah satu karyawan yang melintas. Setelah mendapatkan penjelasan bahwa yang penghuni sudah pulang, Andreas menghampiri Yuda yang mematung di depan pintu lift. "Tante cantik sudah pulang, Pak. Kenapa kamu ikut-ikutan panggil Tante cantik? Apa kamu sudah lihat orangnya?" tanya Yuda menyelidik. Andreas menggaruk kepalanya yang tidak gatal, malu sudah keceplosan di depan bosnya. Yuda menghampiri Lion yang masih memanyunkan bibir. "Sayang, kita pulang yuk, besok kita ketemu Tante cantik lagi." "Cih, dia ikut-ikutan panggil Tante cantik," gerutu Andreas yang masih bisa didengar Yuda. Meskipun terpaksa, Lion tetap mau digendong Andreas untuk pergi. Sebuah drama kembali terjadi di halaman rumah besar. Setelah turun dari mobil, Lion berlari menghampiri kedua orang tua yang sudah menunggunya di depan teras. "Mama, Papa jahat." Lion mengadu diiringi dengan tangisan manja. Yuda dan Andreas saling tatap dan saling mengangkat bahu melihat aksi Lion yang sangat berbeda. Padahal selama perjalanan bocah itu hanya diam. Ternyata ada sesuatu yang dipendam di balik bisunya. "Jahat kenapa, sayang?" tanya Pak Radit menatap Andreas dan Yuda bergantian. Pria yang baru berapa jam tiba itu masih tampak lelah, namun semangatnya tinggi demi bertemu cucunya yang kini tinggal bersamanya. "Andre, kamu sudah siapkan surat cerai dan pengacara?" tanya Yuda. Ia tak mau mengulur waktu lagi dan ingin segera lepas dari Natali. "Sudah, Pak, besok akan segera diproses. Tapi urusan anak, kita harus melakukan negosiasi lagi dengan Bu Natali." "Kenapa begitu?" Yuda memekik hingga membuat Pak Radit menoleh. "Iya, karena Lain masih di bawah umur, jadi prosesnya sedikit rumit. Tapi Pak Sehan akan berusaha semaksimal mungkin memenangkan perkara ini." "Hah, bagaimanapun caranya hak asuh Lain harus jatuh ke tanganku. Dia tidak boleh tinggal bersama Natali." Yuda pergi meninggalkan Andreas, menghampiri sang papa yang menunggu permintaan maaf karena pernah melawannya dan pergi memilih Natali. Setelah Andreas pulang, semua masuk. Lain membongkar beberapa mainan baru yang dibelikan opanya. "Apa langkah kamu selanjutnya?" tanya Pak Radit. Yuda memejamkan mata, ucapan Andreas membuatnya takut. Takut jika Lain jatuh ke tangan Natali. "Pak, aku ingin bercerai dengan Natali dan aku ingin hak asuh Lain jatuh ke tanganku." Pak Radit menghela napas panjang, menatap istrinya yang memang nampak setuju dengan perceraian itu. "Apa kamu benar-benar ingin berpisah dengan Natali? Bukankah kamu sangat mencintai dia? Apa kalian tidak bisa membicarakan masalah ini secara baik-baik?" Seketika Bu Indri menepuk lengan suaminya yang bicara asal menurutnya. "Papa gimana sih? Natali selingkuh, tapi Papa masih bisa menyuruh Yuda mempertahankan dia. Apa di dunia ini tidak ada perempuan lagi? Apa Papa mau anak kita diinjak-injak?" omel Bu Indri. "Salah lagi." "Tapi kenapa malah kalian ini berantem sih?" Yuda menatap beberapa pembantu yang mengintip di samping lemari. Mereka menjadi penonton perdebatan itu. Pokoknya aku akan tetap menceraikan Natali. Dia sudah keterlaluan." Yuda tetap kekeh dengan keputusannya dan sedikit pun tidak akan membuka pintu kesempatan bagi istrinya. Mendengar kegaduhan di ruang keluarga membuat Lain mendekat. Bocah itu membawa mobil remote pengeluaran terbaru dan duduk di pangkuan Yuda. Mama mana?" tanya Lain dengan wajah melas. Yuda menunduk, hatinya tersayat. Meskipun kebenciannya pada Natali sangat besar, tetap tidak akan memutus ikatan batin anak dan ibu. "Ini saatnya aku bicara pada Lain." "Sayang, malam ini Mama belum bisa datang. Lain akan tidur dengan Papa dan juga Oma dan Opa." Ada guratan kesedihan di wajah Lain yang tak bisa dirasakan siapapun, termasuk Yuda. "Kalau begitu besok Papa bawa Tante cantik pulang. Aku mau tidur bersama dia." Yuda menepuk jidatnya mendengar permintaan Lain yang lebih berat dan sulit. Bu Indri menahan tawa melihat wajah Yuda yang diselimuti kebingungan. Siapa Tante cantik yang dimaksud Lain? Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan, karya autor Nadhiroh, mengisi suara Aristi Zuma, bab 6. Anggara. Lintang tak pernah lelah menengadahkan tangan di hadapan sang ilahi Robi. Tidak ada yang ia minta selain kesembuhan sang ibu yang sudah lama terhanyut dalam dunia hampa. Jiwanya kosong tanpa arah, hidup ini seakan hanyalah sekedar bernapas. Terkadang ia pun bosan meminta, seakan-akan menjadi makhluk yang paling lemah dan tidak berdaya.
namun keadaan memaksakan dirinya untuk terus melakukan itu. Lintang mengusap air matanya yang membasahi pipi. Terdengar suara ketukan pintu dari luar membuatnya terhenyak. Segera melepas mukena dan melipatnya lalu membuka pintu. Ternyata Mbak Luna dan Mas Arif yang datang. Seperti biasa, mereka membawa makanan untuk Lintang dan ibunya. "Jangan repot-repot Mbak, tadi aku sudah masak kok, lagi pula ibu juga sudah tidur." Luna meletakkan makanannya di meja, menghampiri kamar Bu Fatimah yang sedikit terbuka. Benar saja wanita tua itu sudah terlelap dengan nafas yang teratur. "Ini cuma makanan ringan, bisa dimakan besok," jawab Luna kembali ke arah ruang tamu. "Dari kapan ibu kamu tidur?" tanya Luna. Sebab setelah kejadian tadi siang ia baru menjenguknya lagi saat ini dikarenakan pergi dengan suaminya. "Sudah dari maghrib Mbak, biasanya kalau sudah mengamuk dia akan bangun pagi. Sekali lagi maaf ya Mbak, Mas, ibu sangat mengganggu." Lagi-lagi Lintang minta maaf atas nama ibunya. Beruntung tetangga dekatnya hanya Luna dan Arif. Mungkin jika rumahnya berada di tengah-tengah masyarakat yang padat, Lintang sudah diusir karena ulah ibunya yang sering teriak marah. "Gak apa-apa," jawab Arif memaklumi. "Lin, apa kamu tidak ingin menikah?" Lintang menatap Luna dan Arif bergantian. Bagaimana bisa mereka bicara seperti itu? Menikah, bukankah itu sesuatu yang berat mengingat kondisi ibunya? "Maaf, bukan maksudku menyinggung kamu, tapi kamu butuh pasangan untuk merawat ibu kamu," ralat Luna lagi. Lintang tersenyum kecut. Meskipun menikah adalah impian setiap orang, termasuk dirinya, ia harus berpikir 1000 kali jika jodohnya datang. Pasalnya seringkali ia mempunyai teman dekat, namun mereka sering menjauh setelah melihat keadaan ibunya yang tak waras. "Apa ada orang yang mau menerima ibuku dengan tulus, Mbak? Aku miskin. Dulu sewaktu aku masih punya orang tua lengkap saja keluargaku ditolak. Apalagi sekarang, hanya ibu yang aku punya, dan aku berjanji tidak akan menikah jika laki-laki itu tidak mau merawat ibuku." Bahkan Lintang tidak pernah berani mengungkapkan isi hatinya pada pria yang ia suka jika mengingat ibunya. Bukan karena malu, tapi Lintang takut ibunya akan menjadi bahan olokan di depan semua orang. "Apa kamu tahu keberadaan ayahmu?" Mata Lintang digenangi cairan bening, mengingat terakhir kali ia datang ke rumah ayahnya yang lumayan mewah, namun ia bagaikan pengemis yang diusir dengan cara tidak hormat. Dituding memperalat kondisi ibunya untuk meminta uang. Sakit tak berdarah, namun catu itu tak akan bisa sembuh meskipun waktu terus berputar. "Waktu wisuda aku datang ke rumah ayah, tapi dia malah mengusirku. Di saat itu aku berjanji tidak akan datang lagi dan aku akan buktikan padanya kalau aku bisa hidup tanpa bantuan dia." Luna merengkuh tubuh Lintang, menyalurkan kekuatan pada gadis itu untuk tetap tegar. Seandainya ia yang berada di posisi Lintang, mungkin tidak akan sanggup menjalani itu semua. Penderitaan ternyata tak membuat Lintang terpuruk, justru lebih semangat, apalagi saat ini ia mulai menabung untuk biaya ibunya berobat. "Maaf ya Lin, kami hanya bisa bantu doa," ucap Arif. "Gak apa-apa Mas, kalian adalah tetangga yang paling baik. Aku juga berjanji, seandainya nanti aku jadi orang kaya, kalian akan aku traktir sepuasnya." Semua tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Lintang. Malam semakin larut, Luna dan Arif pamit pulang. Lintang mengunci pintunya, menyimpan makanan pemberian Luna lalu ke kamar. Duduk di tepi ranjang saat bayangan wajah tampan yang lucu itu melintas di otaknya. "Nama lengkap tante siapa?" "Namaku Layan Anggara." Dek, jantung Lintang berdetak dengan kencang. Layan Anggara, kenapa namanya mirip sekali dengan perusahaan itu? Apa jangan-jangan dia anak pemilik tempat itu? Terkanya. Baru 7 bulan bekerja, Lintang belum tahu seluk-beluk pemilik tempatnya bekerja. Yang ia tahu bosnya adalah Pak Setiawan dan orang-orang yang ada di lantai 10. Sedangkan perusahaan itu berlantai 40. Anggara tiba-tiba nama itu pun tak asing di telinganya, namun Lintang masih lupa siapa gerangan itu. Membaringkan tubuhnya, matanya menatap langit-langit yang sudah lapuk. Pikirannya semakin tak tenang. Nama itu seperti terpahat di dahinya yang tak akan pernah dilupakan. Lintang mengacak rambutnya, menutup wajahnya menggunakan bantal, lalu mencoba memejamkan mata, berharap besok bisa mengingat siapa itu. Anggara, Anggara, Anggara. Seketika Lintang membulatkan mata, menelan ludahnya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya membeku dengan wajah memerah. Anggara, apa jangan-jangan dia yang sudah membuat ibu seperti ini? Apa Anggara adalah orang yang membuat keluargaku pecah belah? Apa mereka adalah orang yang sama? Atau satu keturunan? Dada Lintang meletup-letup, keringat dingin bercucuran menembus pori-pori. Kebencian yang pernah ia pendam kini membuncah di ubun-ubun. Nama yang memberikan masa lalu pahit, menggores luka dalam itu kembali muncul bersama hadirnya sosok Layan. Apakah Lintang akan berhubungan pada orang yang sama lagi? Semoga saja hanya nama mereka yang sama. Demi Allah, aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Lintang meringkuk, mengusir rasa gelisah yang menyeruak. Berdoa berkali-kali untuk melupakan orang
yang sudah kejam padanya dan sang ibu. Di sisi lain, Lion terus merengek membuat Mbak Mimah ikut menangis. Yuda datang dan menggendongnya, mengajaknya keluarga menikmati bintang yang berkelip. Namun itu tak menyurutkan permintaan lain yang ingin bertemu dengan Natali. Lion tadi main sama siapa di kantor? Bu Indri datang dan mengambil alih cucunya. Ia yang paling antusias untuk membuat Lion lupa pada wanita yang sebentar lagi akan menjadi mantan menantunya. Tante cantik, ya baik Oma, mau menceritakan dongeng untukku, tidak seperti Mama yang sibuk terus, ucap Lion dengan polos. Bu Indri melirik Yuda yang masih memijat pangkal hidungnya, mungkin bingung dengan permintaan Lion yang terus mendesak. Lion mau bertemu tante cantik lagi, tanya Bu Indri asal. Lion mengangguk kegirangan, melorot turun lalu melompat-lompat sambil berteriak hore yang membuat Yuda tersenyum tipis. Mimah bersama yang lainnya ikut menghampiri Lion yang nampak tenang. Pa, besok aku ikut papa bertemu tante cantik. Mendongak menatap wajah tampan papanya. Yuda menatap mamanya dan mengangkat bahu, namun demi menghibur putranya terpaksa ia mengangguk. Baiklah, besok papa akan bawa tante cantik pulang. Janji adalah hutang, jadi kamu harus tepati, sahut Bu Indri yang tak kalah senang dengan ucapan Yuda. Bercanda, Ma. Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan, karya autor Nadiroh, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 7, Kecelakaan Kecil. Ngapain kamu di sini? Lintang mengurungkan langkahnya, menatap sinis ke arah pria tampan yang mematung di halaman rumahnya. Ketampanan yang berkati sempurna membuat siapapun pasti akan terpana, namun tidak dengan Lintang yang sudah terlanjur sakit hati karena kelakuan pria tersebut. Ia berharap tidak pernah bertemu lagi dengan orang yang pernah menghina ibunya. Akan tetapi dunia itu seakan sempit sehingga ia bisa bertemu lagi dengan sang mantan. Aku datang ke sini mau minta maaf sama kamu, Lin, ucapnya mengiba dengan kedua tangan menangkup di dada. Dia adalah Adam Prayoga, mantan calon suami Lintang. Hubungan mereka kandas setelah Adam memutuskan secara sepihak dengan alasan ibu Lintang yang gila. Minta maaf, itu yang ditunggu Lintang beberapa bulan yang lalu. Namun tak kunjung tiba, dan kini pintu maaf itu sudah tertutup rapat untuk orang yang sudah berani merendahkan ibunya. Sudah terlambat, Lintang melewati tubuh tegap Adam, mendekati motornya dan memakai helm. Hubungan yang pernah terjalin erat melalui hari-hari bersama penuh dengan suka pun pernah mereka rasakan. Namun kini semua itu tinggal kenangan, masa lalu kelam yang akan terkikis oleh waktu. Lin, kita harus bicara. Adam meraih tangan Lintang yang hampir menyentuh stang motor. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku sudah terlambat. Lepas atau aku berteriak, ancam Lintang tanpa menatap Adam yang nampak serius. Aku akan menerima keadaan ibumu. Kita balikan lagi, ucap Adam tanpa melepas tangan Lintang. Lepas atau aku akan teriak, ucap Lintang sekali lagi. Ia tak mau berpikir ulang. Baginya, tidak ada kesempatan bagi Adam, orang yang pernah melepasnya tanpa memikirkan perasaannya. Bukan egois, namun harga dirinya jauh lebih penting. Meskipun miskin, Lintang tidak mau diinjak-injak. Terpaksa ada melepas tangan Lintang saat melihat Mas Arif keluar dari rumah. Ia tak ingin membuat masalah yang lebih rumit dan menyulitkannya untuk kembali pada Lintang. Lintang menerobos jalanan dengan sangat santai, meskipun pikirannya sedikit semrawut. Ia tetap memikirkan keselamatannya. Hidup tanpa sandaran membuatnya menjadi gadis yang tangguh dan tak mengenal lelah. 30 menit, Lintang sudah tiba di kawasan kantor. Saking santainya Lintang tak sadar, ada mobil yang melaju dari arah berlawanan. Keduanya masuk gerbang bersamaan, hingga motor metik milik Lintang menyerempet mobil tersebut. Lintang menjerit, setirnya oleng dan tak bisa seimbang. Akhirnya ia menabrak dinding dan terjatuh. Beberapa orang berhamburan menghampiri Lintang, yang duduk sembari mengelus kakinya yang terasa sakit. Kenapa nasibku apes banget sih, gerutunya. Mengingat kejadian selama 2 hari ini yang selalu menimpa dirinya. Kamu gak apa-apa? Tanya salah satu sahabat Lintang yang ikut menjadi saksi. Gak apa-apa sih, paling bengkak doang. Samsul datang membantu membangunkan motor Lintang dan memarkirkannya di tempat biasa. Namun mereka tak bisa bebas saat seseorang yang berpengaruh di perusahaan itu turun dari mobil. Tante cantik, teriak bocah mungil yang membelah kerumunan. Bibirnya tersenyum sambil berhamburan memeluk Lintang yang masih bersimpu di atas lantai. Lain, kamu ngapain di sini sayang? Mencium pipi gembul Lain dengan lembut. Aroma khas anak kecil sangat menenangkan langsung masuk ke rongga penciuman. Di tengah kesialannya, Lintang merasa ada sebuah anugerah yang turun. Kehadiran Lain membuat rasa sakitnya reda. Ia tak boleh lemah di depan anak kecil seusia Lain.
Aku ingin bertemu tante cantik, katanya dengan polos. Beberapa karyawan saling berbisik lalu kembali melakukan aktivitasnya. Heran dengan keakraban Lain dan Lintang. Dentuman sepatu dan lantai membuat Lintang menoleh ke arah sumber suara. Nampak sepasang kaki berdiri tegak di depannya. Lain, panggil seseorang dengan suara berat. Lintang mendongak menatap wajah pria tampan yang mematung tak jauh darinya. Kemudian turun memandangi dasi, jas pria itu yang sangat sempurna. Apa dia papanya Lain? Om Andres, ini tante cantik yang aku bilang kemarin. Papa mana? Tanya Lain mencari sosok sang papa yang tadi naik mobil dengannya. Ternyata bukan. Oh, jadi ini perempuan yang dimaksud Lain. Anak kecil memang tidak pernah berbohong. Dia sangat cantik. Andreas tak berkedip melihat wajah cantik Lintang yang nampak alami. 4 tahun bekerja dengan Yuda, ini pertama kali melihat salah satu karyawan yang berpenampilan sederhana. Berbeda sekali dengan semua wanita yang ada di lantai 15. Bahkan mereka semua nampak menor dan seksi. Melihat Andreas bengong, Lain berdiri lalu menggoyang-goyangkan kaki pria itu. Om lihatin apa? Seketika Andreas mengalihkan pandangannya ke arah Lain. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana, mempertahankan keangkuhannya di depan Lintang. Lihat itu. Menyugutkan kepala ke arah satpam yang menjalankan tugas. Tak mungkin ia jujur sudah terpesona pada Lintang. Lain manggut-manggut mengerti, lalu kembali menatap Lintang yang terus meringis kesakitan. Om, bantuin tante cantik bangun. Pinta Lain menunjuk Lintang yang nampak kesusahan. Tidak usah pak, saya bisa sendiri. Sergah Lintang mencari pegangan dan berdiri dengan pelan. Maaf, tadi saya nggak lihat motor kamu, jadi... Saya yang salah pak, terlalu banyak pikiran. Lintang membungkuk ramah, meskipun tak sepenuhnya salah. Sebagai bawahan harus tahu diri. Papa mana om? Ulang Lain yang kedua kali. Maaf sayang, papa ada urusan penting. Jadi Lain hari ini bersama om. Nanti Mbak Mimah kesini. Lain memeluk kedua kaki Lintang. Aku mau main sama tante cantik, nggak mau sama Mbak Mimah. Papa sudah janji mau bawa tante cantik pulang. Lain mengingat ucapan Yuda semalam dan berharap sang papa menepati janjinya. Lintang mengerutkan alisnya mendengar permintaan Lain yang menurutnya sangat konyol dan tak mungkin ia turuti. Apa kamu nggak merasa terganggu dengan Lain? Tanya Andreas memastikan. Pasalnya, dimanapun berada bocah itu pasti ada saja tingkahnya. Tidak pak, dia pintar dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Setelah mendengar penjelasan dari Lintang, akhirnya Andreas melepaskan Lain, karena dirinya harus bertanggung jawab dengan pekerjaan Yuda yang hari ini mengurus perceraiannya. Oh iya, nama kamu siapa? Tanya Andreas, menghentikan langkah Lintang yang sedikit pincang. Lintang pak, saya bekerja di lantai 10. Saya sudah tahu, jawab Andreas ketus menatap punggung Lintang yang semakin menjauh. Kalau sudah tahu ngapain tanya? Ponsel Andreas berdering. Ia segera mengangkatnya setelah melihat nama Yuda yang berkelip di layar. Bagaimana wanita tadi, Andre? Apa dia baik-baik saja? Kalau ada yang luka, kamu bawa dia ke rumah sakit. Yuda yang ada di balik ponsel sedikit khawatir mengingat saat motor Lintang menghantam dinding dengan keras. Baik pak, tapi dia pincang dan ternyata dia adalah tante cantik yang dimaksud Lain. Apa? Yuda terkejut dengan ucapan Andreas. Tak menyangka pertemuan pertama dengan tante cantik diawali dengan sebuah kecelakaan kecil di depan perusahaan miliknya. Iya pak, namanya Lintang. Dia bekerja di lantai 10. Sekarang Lain juga ikut bersama dia. Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audio Tuni berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan karya autor Nadhiroh, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 8, Menemukan Cara. Seperti yang dikatakan Pak Sehan, sang pengacara, sebelum mengajukan surat perceraian ke pengadilan, Yuda harus datang ke rumah Natali untuk membicarakan tentang Lain. Ia ingin memutuskan hubungan dengan baik-baik. Rumah tangga yang dirajut selama 5 tahun meninggalkan banyak kenangan manis, namun harus berakhir dengan perpisahan yang tak diinginkan. Bisa saja saya melakukan kecurangan, tapi itu semua tidak mungkin, karena Pak Radit sudah mewanti-wanti supaya Bapak bicara dengan Bu Natali secara terbuka. Pak Sehan mengingatkan lagi pada Yuda, kekuasaan yang ia miliki bisa menjungkir balikan keadaan, tapi kali ini Yuda tetap mengikuti prosedur yang ada, juga nurut pada papanya. Baiklah, saya akan coba. Yuda turun dari mobilnya, merapikan jas lalu berjalan dengan gontai diikuti Pak Sehan dari belakang. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, akhirnya Natali membuka pintu. Senyum mengembang menghiasi bibir wanita itu yang langsung berhamburan memeluk Yuda. Mas Yuda, akhirnya kamu pulang juga, ucap Natali diiringi dengan tangis. Yuda mencekal tubuh Natali dan mendorongnya hingga wanita itu tersentak ke belakang. Jangan menyentuhku, tegas Yuda mengusap jasnya.
Natali semakin terisap. Matanya nampak memerah dan sembab. Wajahnya yang tanpa make up tampak pucat pasi. Rambutnya pun terlihat acak-acakan tak terawat. Jauh berbeda saat masih bersama dirinya yang berpenampilan rapi dan juga cantik. Kini wanita itu seperti ibu rumah tangga biasa. "Maaf Bu Natali, kami kesini ingin bicara dengan Anda mengenai hak asuh Lion," ucap Pak Sehan. Mendengar nama itu membuat Natali tersenyum licik. "Hak asuh Lion? Bukankah dia akan jatuh di tanganku?" Natali merasa menang. Kali ini ia yang memimpin permainan Yuda. Seketika kedua tangan Yuda mengepal dan mengeratkan gigi. Rahang kokohnya mengeras dengan mata melotot. "Sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkan Lion padamu. Dia anakku dan selamanya akan tinggal bersamaku," ucap Yuda geram. Lion adalah satu-satunya harta yang berharga bagi Yuda, dan dia akan memperjuangkannya meskipun nyawa taruhannya. "Apakah Anda tidak mempersilahkan kami masuk?" Pak Sehan masih nampak santai dan basa-basi, mencari celah untuk membuat Natali lengah. Sebagai pengacara yang profesional, ia tak mau gegabah mengambil langkah. "Silahkan," ucap Natali menggeser tubuhnya memberi jalan Pak Sehan, dan Yuda masuk ke rumah yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Masih diselimuti amarah, Yuda memilih melengos. Ia tak mau menatap Natali yang duduk di depannya seberang meja. "Apa yang ingin Bapak bicarakan? Semua sudah jelas. Lion akan jatuh ke tangan saya." Yuda menggebrak meja. Ia tak bisa lagi memendam amarah yang dari tadi memuncak di ubun-ubun. "Pak, tenang. Kalau Anda seperti ini, Bu Natali yang akan menang. Kontrol emosi," bisik Pak Sehan. Yuda menghela napas panjang, meredakan gemuruh di dadanya yang ingin meledak. Sikap Natali benar-benar memancing amarahnya yang kian memanas. "Hening." Pengacara Sehan mengeluarkan beberapa map dari dalam tasnya, meletakkan di meja beserta pulpen. "Kami ada satu tawaran dan saya yakin ini akan menguntungkan Anda, Bu Natali. Jangan sia-siakan kesempatan ini, sebab tidak akan datang untuk yang kedua kali." "Apa ini?" tanya Natali ketus. "Baca saja," suruh Pak Sehan. Natali meraih map itu dan membukanya pelan. Sesekali menatap Pak Sehan dan Yuda dengan tatapan curiga. Tidak ada yang aneh dalam tulisan itu. Intinya tetap sama. Yuda meminta hak asuh Lion. "Maaf, tapi saya tetap akan memilih Lion," ucapnya meyakinkan. Darah Yuda kian mendidih. Andai saja Pak Sehan tidak menenangkannya, mungkin Yuda akan meluapkan emosinya saat ini juga. "Baiklah, kami permisi dulu. Jangan menyesal jika Anda kalah, dan silakan meratapi hidup Anda tanpa harta dan Lion." Setelah mengucap itu, Pak Sehan dan Yuda keluar dari rumah Natali. Meskipun tak menghasilkan apapun, sang pengacara masih mempunyai banyak cara untuk membuat Natali kalah. Yuda langsung masuk mobil dan menutup pintu dengan keras. Napasnya masih memburu melihat penolakan Natali. "Tenang saja Pak, ini sangat mudah. Ternyata Bu Natali bodoh. Apa Bapak punya bukti perselingkuhan Bu Natali?" tanya Pak Sehan. Yuda menggeleng. Waktu itu ia sibuk mengintimidasi Natali dan tidak sempat mengabadikan semuanya. "Mungkin Andreas punya, memangnya kenapa?" tanya Yuda antusias. "Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu, seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jadi kita harus mengumpulkan banyak bukti yang akurat supaya Bu Natali tidak bisa berkutik lagi." Setelah meredup, kini cahaya itu kembali terpancar. Yuda yang hampir putus asa pun kembali bangkit setelah mendengar penjelasan Pak Sehan. Tidak ada yang perlu Yuda khawatirkan lagi. Semua sudah jelas. Lion akan jatuh ke tangannya jika ia sampai menemukan bukti-bukti yang akurat. "Aku harus bisa. Lion tidak boleh jatuh ke tangan Natali." Mobil melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan kembali ke kantor. Untuk hari ini urusannya dengan Natali cukup menegangkan, namun juga membuatnya lega. "Apa saja acara Bapak hari ini?" tanya Yuda pada Pak Sehan. "Ada beberapa kasus yang harus saya tangani, tapi saya juga akan bantu Bapak mencari bukti keburukan Bu Natali." Ucapan terima kasih bertubi-tubi meluncur untuk Pak Sehan yang sangat baik. "Sampai bertemu di pengadilan," seru Pak Sehan melambaikan tangannya ke arah Yuda, yang baru saja turun dari mobil. Yuda mengangguk, mengangkat tangannya tanda hormat. Setelah mobil menghilang di balik gerbang, Yuda masuk ke dalam. Ting, pintu lift terbuka. Yuda masuk, tidak ada siapapun di dalam selain dirinya. Yuda menatap angka yang berjejer di sana. Jika biasanya ia langsung menekan tombol 15, kali ini ia menekan tombol angka 10. Pintu terbuka. Yuda keluar dan menghentikan langkah, mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Semua orang nampak sibuk, para karyawan yang ada di tempat itu pun disiplin, meskipun tidak langsung terhubung dengan dirinya. "Tumben Bapak kesini," sapa pria tua yang memakai kacamata.
Pria itu menunduk hormat saat menyapa Yuda. Pak Setiawan, apa kabar? Yuda mengulurkan tangannya yang langsung diterima baik oleh pria itu. Alhamdulillah baik. Apa ada yang melakukan kesalahan sampai Bapak Sudi menginjakan kaki di sini? Tanya Pak Setiawan sedikit takut. Tidak, bimbingan Bapak sangat baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya kesini ingin mencari Lion, kata Andreas. Dia bermain dengan salah satu karyawan yang bekerja di lantai ini. Kalau tidak salah namanya Lintang, ucap Yuda sedikit ragu. Takut salah mengucap nama. Lintang, itu ruangannya Pak. Pak Setiawan menunjuk pintu yang terbuka lebar. Baik, silahkan Bapak kembali bekerja. Saya akan menemui Lion. Yuda meninggalkan Pak Setiawan. Langkah Yuda berhenti saat mendengar suara tawa dari dalam. Itu tak hanya suara Lion, melainkan suara seorang wanita juga. Sepertinya Lion sangat bahagia. Permisi, sapa Yuda menyembulkan kepalanya ke dalam. Lintang yang baru saja mengambil gelas itu menoleh. Betapa terkejutnya saat menatap wajah yang tak asing baginya, hingga gelas yang ada di tangannya terjatuh dan pecah. Bersambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audio Dunia berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan, karya autor Nadhiroh, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 9, bertemu lagi. Lintang terpaku, sekujur tubuhnya dihinggapi rasa dendam yang membara. Darahnya mendidih jika teringat keadaan ibunya saat ini. Ingin marah dan mencakar wajah pria itu. Namun tangannya seakan tercekat dan tak bisa melakukan apapun. Keringat dingin bercucuran, mengiringi rasa benci yang kian memuncak. Orang yang ada di ambang pintu mengingatkan kembali pada masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Bentakan-bentakan keras itu terngiang-ngiang di telinganya. Wajah ketakutan ibunya seolah-olah alasan Lintang untuk terus memendam dendam. Tidak ada kata maaf pada sosok yang sudah menghancurkan kehangatan keluarganya. Merendahkan martabat kedua orang tuanya. Yuda menatap Lintang dengan tatapan kagum, namun sebaliknya, Lintang menampakkan kebencian. Matanya menatap Yuda dengan tatapan tajam. Papa, suara Lion membuyarkan keheningan bocah itu, berlari berhamburan memeluk Yuda. Jadi Yuda Anggara adalah papanya Lion. Lintang tersadar dari lamunannya, berjongkok memungut pecahan beling yang berserakan. Jangan diambil, biar OB yang membersihkannya. Ucap Yuda mencegah, namun tak dihiraukan Lintang yang tetap saja mengumpulkan serpihan kaca tersebut. Yuda keluar dari ruangan Lintang lalu kembali bersama seorang pria yang membawa sapu. Permisi mbak, biar saya yang membersihkan. Ucap pria itu ramah. Tidak usah, saya bisa sendiri, jawab Lintang ketus. Matanya mulai berkaca, otaknya dipenuhi dengan rasa dendam dan benci. Ia tak ingin melihat wajah orang yang dipanggil Lion dengan sebutan papa. Dia kenapa? Yuda mulai bertanya-tanya dalam hati dengan sikap angkuh Lintang. Papa itu tante cantik. Lion yang berada di gendongan Yuda menunjuk ke Lintang yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Yuda menanggapinya dengan senyuman tipis. Berbeda dari karyawan lain yang selalu menunjukkan rasa hormatnya, wanita yang ada di depannya itu nampak sombong. Au! Suara ringisan itu membuat Yuda terkejut dan menatap Lintang yang mengibas-ngibaskan tangannya. Darah segar menetes dari ujung telunjuk membuat Yuda khawatir. Kamu ambilkan obat, titah Yuda pada OB. Lion menghampiri Lintang, jari mungilnya menyentuh tangan Lintang. Tante cantik gak apa-apa. Lintang menggeleng tanpa suara. Ia bingung harus melakukan apa. Di satu sisi ia sangat membenci sosok yang ada di belakang Lion. Di sisi lain tak mungkin ia melampiaskan kekesalannya pada bocah yang tak berdosa itu. Yuda meraih kotak obat dari tangan OB, duduk di depan Lintang, menatap wajah gadis itu yang terus menunduk. Obati luka kamu, jangan sampai infeksi, ucap Yuda, menyodorkan kapas di depan Lintang. Tak ada pergerakan, Lintang menahan amarah yang sudah menyelimutinya. Tante cantik kenapa diam? Tanya Lion dengan polos, merengkuh tubuh Lintang. Maaf tadi tante gak denger, jawab Lintang asal. Meraih kipas yang ada di tangan Yuda lalu membersihkan lukanya. Setelah itu membalutnya dengan plester pemberian Yuda. Papa sudah janji mau ajak tante cantik pulang, kalau bohong aku mau bertemu mama. Seketika Lion menagih janji pada Yuda. Bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan pada Lintang? Apa dia mau menuruti permintaan lain? Lintang berdiri lalu duduk di kursi kerja. Matanya mulai fokus pada tumpukan map yang ada di atas meja. Mulai membuka laptop dan pura-pura tuli. Yuda ikut beranjak sambil menggendong Lion. Sikap cuek Lintang membuatnya sedikit tak nyaman. Sayang untuk saat ini belum bisa, papa masih sibuk, lain kali saja. Bujuk Yuda melirik ke arah Lintang yang mengabaikannya. Bahkan dari tadi sampai saat ini tak ada sapaan hormat sedikit pun untuknya dari Lintang yang sebagai bawahan. Apa dia tidak tahu kalau aku bos di sini? Terdengar suara tangisan dari bibir mungil Lion.
Lintang tersentuh dan berdiri menghampiri Layan yang ada di gendongan Yuda, mengesampingkan rasa benci yang sudah membludak. Sayang, Tante gak bisa ikut kamu malam ini. Tante harus menemani ibunya Tante yang lagi sakit, ucap Lintang dengan lembut. Layan sudah dengarkan ibunya Tante sedang sakit, jadi tidak bisa ikut Layan pulang, imbuh Yuda meyakinkan. Akhirnya Layan mengangguk, membuat Yuda lega. Tapi Tante cantik harus janji padaku kalau ibunya Tante sudah sembuh, Tante ikut aku pulang. Layan mengulurkan jari kelingkingnya seperti yang sering ia lakukan pada Yuda. Lintang nampak bingung dengan ucapan itu. Permintaan Layan bagaikan jeratan yang tak bisa dihindari. Tante janji. Terpaksa Lintang menyetujui permintaan Layan yang terus mendesak. Lintang kembali pada pekerjaannya. Masih sama, tidak ada basa-basi untuk memperbaiki sikapnya yang tak acuh pada Yuda. Siapa nama kamu? Tanya Yuda pura-pura. Padahal ia sudah tahu nama Lintang dari Andreas. Lintang, jawab Lintang singkat tanpa menoleh. Tangannya terus sibuk mengetik keyboard. Baiklah, permisi. Suara dentuman sepatu dan lantai terdengar semakin menjauh. Lintang mengepalkan kedua tangannya, menatap punggung Yuda yang hampir menghilang di balik pintu. Laki-laki biadab, sampai kapanpun aku tidak akan melupakan apa yang pernah kamu perbuat pada ibuku. Cairan bening menetes membasahi punggung tangan Lintang. Ia tak menyangka takdir mempertemukannya pada masa lalu. Pagi menjelang siang, suara nyaring menembus gendang telinga. Lintang langsung mengusap sisa air matanya, tersenyum lebar menyambut kedatangan sang sahabat. Namun Gita bukan orang bodoh yang bisa dikelabui begitu saja. Ada apa, Git? Tanya Lintang dengan bibir yang masih bergetar. Gita menangkup kedua pipi Lintang lalu menatap kedua mata gadis itu dengan lekat. Kamu habis nangis, ada apa? Apa ibu kamu kumat lagi? Tanya Gita bertubi-tubi. Meskipun banyak masalah, ini pertama kali Gita melihat Lintang menangis. Jika aku cerita tentang Yuda, apa Gita akan percaya padaku? Dia orang kaya, sedangkan aku hanya gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Dia bisa membeli apapun, sedangkan aku hanya bisa bermodalkan percaya diri dan keyakinan. Hei, kok malah bengong sih? Kalau ada masalah cerita aja, aku siap membantu. Kita menepuk lengan Lintang. Git, apa kamu tahu siapa Yuda Anggara? Tanya Lintang. Kita menganga. Dari sekian banyak laki-laki yang ada di kantor, nama Yuda Anggara lah yang menjadi sosok idola. Bagaimana ia tidak tahu meskipun hanya sekedar nama? Kata yang lain, dia CEO perusahaan ini. Aku kan juga baru, jadi belum pernah lihat dia. Lagi pula, kenapa kamu menanyakan tentang dia? Apa kamu naksir? Udah kita menaik turunkan alisnya, sembari menarik kursi dan duduk di samping Lintang. Jadi dia pemilik perusahaan ini. Tidak, aku cuma bertanya. Orang miskin tidak pantas bersanding dengan orang kaya, karena pada dasarnya dia hanya akan memanfaatkan uangnya saja. Ucapan itu bukan dari hati Lintang, namun dari seseorang yang sudah lancang memaki ibunya. Iya juga sih, orang seperti kita bisa mendapatkan orang kaya, tapi hanya lewat mimpi. Ucapan Gita mampu membuat Lintang tertawa. Sekejap, mendinginkan hatinya yang terasa panas karena kehadiran Yuda Anggara. Sambung. Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Terpaksa Menikahi Duda Tampan, karya autor Nadhiroh, pengisi suara Aris Dizuma, bab 10. 5 tahun lalu, part 1. 5 tahun yang lalu, tawarannya mengiringi gadis cantik yang masih memakai seragam putih abu-abu, berteriak memanggil ibu dan ayahnya dari arah depan pintu. Kedua tangan bersembunyi di belakang saat ibunya keluar menghampirinya. Ia datang membawa sebuah kejutan seperti yang diidam-idamkan semua orang tua. Ada apa, Lin? Tanya sang ibu mencium kening putrinya yang mematung di ambang pintu. Ya, dia adalah Lintang Anastasia yang dinyatakan lulus dengan nilai terbaik dari sekolah. Putri satu-satunya pasangan Fatima dan Julianto. Bu, ayah mana? Tanya Lintang antusias. Senyum sang ibu meredup. Dari semalam ayah kamu belum pulang. Ibu sudah mencoba menghubunginya, tapi HP-nya tidak aktif. Lintang memanyunkan bibir, terpaksa ia menunjukkannya pada sang ibu. Lintang membacakan tulisan yang ia dapat dari kepala sekolah itu di depan Bu Fatimah dengan suara lantang. Seketika menciptakan tawa juga tangis kebahagiaan bagi sang ibu yang merasa bangga atas prestasi yang diraih putrinya. Masya Allah, Lintang, ini beneran. Kamu juga dapat beasiswa dan bisa kuliah? Tanya Bu Fatimah memastikan. Lintang mengangguk cepat, memeluk ibunya yang menangis sesenggukan, berharap impiannya menjadi sarjana akan terwujud. Lintang mengendurkan pelukannya, menghirup dalam-dalam aroma dari arah dapur yang menggugah perutnya yang terasa lapar. Ibu masak apa? Tanya Lintang melangkah ke dalam. Ibu juga punya kejutan untuk kamu. Lintang menghentikan langkah tanpa menoleh. Otaknya berkelana.
menerka-nerka kejutan yang jarang sekali diberikan sang ibu. Kejutan apa? Tanya Lintang, yang sudah tiba di meja makan, mengabsen beberapa menu spesial yang sudah tersaji. Hari ini keluarga besar Anggara mau datang ke sini. Mereka akan bersilaturahmi dan membicarakan perjodohan kamu dengan Yuda. Lintang mengerutkan alis. Ucapan sang ibu terdengar konyol. Dirinya saja baru lulus sekolah, tapi kenapa harus ada perjodohan yang dia sendiri tidak tahu? Tapi Bu, aku mau kuliah, bantah Lintang. Duduk dan menikmati tumis daun pepaya yang ada di depannya. Cuma membicarakan saja, lagi pula. Perjodohan itu sudah direncanakan kakek kamu sewaktu masih hidup. Kami semua hanya menjalankan amanah, jelas sang ibu panjang lebar. Kenapa kakek menjodohkanku dengan laki-laki itu? Apa kita masih ada hubungan saudara? Bu Fatimah ikut duduk di samping Lintang. Kakek kamu dan kakek Yuda itu bersahabat, sampai tua pun mereka menjalin hubungan dengan erat. Yang ibu dengar dari kakeknya Yuda ingin membalas jasa karena kakek sudah menyumbangkan darah untuk istrinya yang sekarat. Dengan cara menjodohkan aku dengan cucu mereka, lanjut Lintang. Iya, kata kakek, keluarga mereka itu sangat baik dan pasti akan menerima keluarga kita. Pokoknya kamu tenang saja. Ibu yakin, hidup kamu tidak akan susah seperti ibu. Tin, tin, suara klakson mobil terdengar dari depan. Bu Fatimah beranjak dan menyingkap gorden. Sebuah mobil mewah berhenti di halaman rumahnya. Lintang, kamu cepetan ganti baju dan dandan yang cantik. Mereka sudah datang. Seru Bu Fatimah mendorong Lintang menuju kamar. Lintang langsung mengikuti perintah ibunya tanpa membantah. Bu Fatimah merapikan penampilannya lalu kembali ke meja makan, memastikan makanan yang dihidangkan lengkap dan sempurna. Kok ayahnya Lintang belum pulang? Kemana dia? Hati Bu Fatimah sedikit gelisah, mengingat sang suami. Bu Fatimah membuka pintu, menatap dua orang yang berjalan ke arahnya. Selamat siang, Bu, sapa pria yang membawa tas. Siang, jawab Bu Fatimah singkat. Masih menerka-nerka siapa yang akan menjadi calon menantunya. Kenalkan, nama saya Yuda Anggara. Pria tampan yang memakai jas hitam itu mengulurkan tangannya di depan Bu Fatimah. Sudah bisa ditebak bahwa pria itulah yang akan menjadi calon menantunya. Saya asistennya Andreas, lalu diikuti pria yang menyapa lebih dulu. Bu Fatimah mempersilakan Yuda dan Andreas masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sangat sempit dan panas. Kipas angin yang menyala pun tak mampu meredakan keringat di tubuh Yuda. Ibu sudah tahu kedatangan kamu. Mana orang tuamu? Tanya Bu Fatimah, merapikan telapak meja yang sedikit melenceng. Yuda menatap Andreas. Mereka tidak bisa ikut karena masih ada di luar negeri, jawab Yuda apa adanya. Meskipun banyak pesan yang dititipkan kedua orang tuanya, Yuda enggan untuk menyampaikan dan memilih bungkam. Yuda mengedarkan pandangannya menyusuri setiap sudut ruangan yang sangat sederhana. Tidak ada barang berharga di tempat itu. Kursi yang ia duduki pun sudah lapuk dan tidak empuk lagi. Matanya berhenti pada foto gadis yang terpajang di samping lemari. Apa dia yang akan dijodohkan denganku? Ucap Yuda dalam hati. Yuda terus mengamati foto yang menurutnya tak begitu jelas. Tampilannya yang norak hingga membuatnya semakin ilfil. Silahkan diminum, ucap Bu Fatimah meletakkan 2 cangkir kopi di depan Yuda dan asistennya. Andreas mengeluarkan beberapa lembar kertas putih dari tasnya, meletakkan di atas meja. Menatap wajah Bu Fatimah yang nampak kebingungan. Apa ini? Tanya Bu Fatimah tanpa menyentuh kertas itu. Perjodohan ini atas dasar balas budi, bukan? Kakek merasa berhutang nyawa karena keluarga Anda sudah mendonorkan darah untuk keluarga saya. Jadi saya punya tawaran. Bagaimana kalau perjodohan ini diganti dengan uang? Cek, jantung Bu Fatimah berhenti berdetak. Banyak hal yang ia pikirkan saat ini. Dan menurutnya itu adalah ucapan yang tak patut bagi dirinya yang jelas-jelas menyetujui perjodohan itu. Apa maksud kamu? Tanya Bu Fatimah menahan bibirnya yang bergetar. Semua sudah jelas, saya ingin perjodohan ini batal. Dan saya akan memberikan uang berapapun yang Anda minta. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi bagian dari keluarga Anggara. Anak Anda tidak pantas untuk gelar itu. Orang miskin tidak sepadan bersanding dengan orang kaya karena pada dasarnya dia hanya akan memanfaatkan uangnya saja. Kali ini hati seorang ibu benar-benar disakiti dan Bu Fatimah terasa sesak dadanya hingga ia harus mensuplai oksigen yang ada di ruangan itu. Beranjak menatap Yuda dan Andreas bergantian. Saya memang orang miskin, tapi saya tidak serendah itu. Jika kamu memang ingin menolak anak saya, silakan pergi dari sini. Saya tidak sudi punya menantu sepertimu. Bu Fatimah menunjuk pintu depan. Gadis yang mengintip dari pintu kamarnya menitikkan air mata, meremas ujung bajunya hingga kusut, menatap lekat wajah Yuda dari kamar tanpa ingin mendekat atau menemuinya. Hatinya pun tersayat mendengar ibunya dihina. Yuda dan Andreas keluar dari rumah Bu Fatimah. Mereka bisa melihat amarah di wajah Bu Fatimah yang nampak memerah. Apa Bapak yakin Nyonya akan setuju dengan keputusan Anda? Tanya Andreas membukakan pintu mobil untuk Yuda. Aku sangat mencintai Natalie. Tidak mungkin aku meninggalkannya demi wanita yang belum aku kenal. Nanti biar aku yang akan bicara pada Mama dan Papa. Bersambung.